Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, lebih tepatnya ini pagi menuju siang ya, dokter? Iya, nanggung banget. Betul. Salam kenal teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah bergabung di sesi webinar di siang hari ini ya, pagi menuju siang. Tepatnya kita menjelang makan siang, jadi hopefully teman-teman, Bapak Ibu masih, fokusnya masih ada, masih tetap semangat buat dengerin sesi kita di siang hari ini. Namun sebelum itu, salam kenal teman-teman, saya Feni, selaku moderator dan MC di hari ini, di sesi webinar kita hari ini. Mungkin kalau berbicara atau melihat, judulnya agaknya lumayan sains ya, tapi, sebenarnya enggak. Jadi nanti kita akan bikin se-layman mungkin, seawam mungkin. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan, mungkin sesuai judulnya gitu ya, "Kenali DNA-mu sehat tanpa trial and error". Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman sering wondering, "Kenapa ya kok aku sama temanku profil berat badanku sama, profil, tinggi badan sama, usia mirip-mirip, pilihan makanan sama, tapi kok, progres dari sisi latihan atau berat badannya berbeda?" Biasanya itu yang pertama ya, Dok, ya, yang sering ditanyain. Atau yang kedua, orang-orang sering banget bilang nih kalau minum kopi itu harusnya bagus buat kesehatan jantung, bagus buat increasing performance, tapi apakah memang ini applicable untuk semua orang? Nyatanya dari riset terbaru berdasarkan genetik tuh responnya mungkin beda-beda. Kalau kayak saya sendiri gitu ya, saya cerita pengalaman saya sendiri, saya tuh tipikal yang by genetics minum kopi tuh kalau orang-orang makin energetik, saya makin deg-degan. Jadi inilah kenapa saya hari ini nggak minum kopi. Supaya nggak semakin dakdikdukser gitu ya. Nah nanti, harapannya dengan kita membahas seputar genetik, bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman atau Bapak Ibu, nanti akan ada sesi Q&A juga. Jadi kalau ada yang wondering, seputar kesehatan dan juga genetik, nanti monggo ditanya karena ngomongin DNA dan genetik bukan hanya berbicara seputar keturunan ya. Apakah saya keturunan benar dari ibu saya atau enggak. Nah, ternyata more than that kita bisa melihat dari faktor, terhadap gaya hidup juga. Kalau untuk peraturannya di sesi webinar hari ini jangan lupa, teman-teman nanti tetap interaktif gitu ya, kita engaging, kalau ada pertanyaan nanti monggo sekali untuk dimasukkan di kolom chat. Kalau sekiranya ada problem pada speaker ataupun koneksi internet bisa di-make share kembali. Dan nanti apabila ada pertanyaan langsung saja ditulis gitu ya di chat @gabriela supaya nanti pertanyaannya bisa langsung connected ke pembicara kita hari ini. Atau kalau dari teman-teman mau bertanyanya anonim gitu ya, bisa juga send private message. Dan nantinya untuk materi akan kami kirimkan, teman-teman bisa akses gitu ya di bagian paling kanan di tab sisi kanan layar, jadi nanti bisa langsung di-download aja. Jadi kalau teman-teman dari Bapak Ibu mau baca-baca ulang lagi, materinya sudah tersedia, gitu. Selanjutnya, tadi saya udah sedikit spill ya, sedikit introduce pemateri kita hari ini. Jadi hari ini kita bersama Dr. Gaby in collaboration bersama Nala Genetics. Jadi Dr. Gabriela sendiri lulusan dari pendidikan kedokteran di 2017 yang melanjutkan pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinik di tahun 2019 hingga 2023. Dan saat ini aktif praktik gitu ya di salah satunya di Nala Care Clinic yang nantinya akan membahas seputar profil-profil genetik dan impact-nya terhadap gizi dan juga lifestyle in collaboration with Nala Genetics. Jadi mungkin supaya kita menghemat waktu dan teman-teman bisa langsung gitu ya nanti menanyakan pertanyaannya dan supaya kita nggak terlalu lama hingga mengambil jam makan siang. Untuk waktu dan tempatnya kepada Dr. Gabriela, saya izin persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Feni. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Saya dengan Dr. Gabriela, spesialis gizi klinik. Saya adalah dokter gizi di Nala Care Clinic. Hari ini saya mau periksa tentang cara sehat tanpa trial and error. Oke, jadi di sini kan pasti banyak banget ya yang sering ikut-ikut pola diet yang lagi ngetren, misalnya diet keto, diet carnivore, intermittent fasting, vegan diet,
Apakah ini ada salah satu diet yang bagus? Sebenarnya nggak ada salah satu yang paling bagus, karena yang kita, eee, mau raih adalah diet yang seimbang. Seimbang itu maksudnya dari, semua jenis makanan kita bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam porsi makan. Jadi sebenarnya apakah vegan diet itu bagus, apakah, keto itu bagus, yang penting harus ada protein, lemak, dan karbohidratnya. Dan pernah nggak sih ngerasa kayak, kok orang lain intermittent fasting bisa turun berat badan cepet, tapi kok aku enggak? Kok aku malah ada keluhan, misalnya rambutku jadi rontok, kulit aku jadi kering. Itu semua kenapa? Karena setiap diet untuk setiap orang itu berbeda-beda. Yang kita butuhkan adalah personalized diet. Jadi diet khusus untuk kita sendiri. Ya, jadi ini adalah yang tadi saya sudah sebut-sebut nih, gizi seimbang. Di Kemenkes sendiri di Indonesia itu sudah dibuatkan diagram tumpeng gizi seimbang. Tumpeng ini mencerminkan berapa banyak sih jenis-jenis makanan yang kita harus makan setiap harinya itu berapa porsi. Misalnya kalau protein dari tumpeng gizi seimbang, kita boleh loh setiap hari 2 sampai 4 porsi protein. Begitu juga dengan sayur buah karbohidrat masing-masing ada porsinya sendiri. Tetapi kalau mau gampangnya, setiap kali kita makan itu ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurnya, di mana nanti buah bisa jadi cemilan. Terus ada juga yang mengatakan, "Saya itu kalau mau makannya hanya 1 kali sehari, kalau enggak saya gendut." Tetapi nyatanya jadwal makan boleh kok 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, dengan snacknya 2 kali sehari. Oke, nah selain itu untuk pola hidup yang sehat ternyata nggak cuman melihat dari dietnya aja, tetapi juga dari aktivitas fisik. Kita nggak bisa hanya menjaga pola makan tanpa olahraga, begitu juga sebaliknya ya, kita nggak bisa olahraga tanpa memperhatikan pola makan. Karena kedua itu tuh bagaikan pasangan raja dan ratu, mereka harus barengan. Kenapa sih kita harus olahraga? Selain untuk membakar lemak, olahraga itu juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan metabolisme kita. Semakin tinggi metabolisme kita, semakin cepat kita turun berat badan atau mencapai berat badan yang ideal. Berapa lama sih olahraga yang harus, kita lakukan setiap hari? Secara pedoman internasional itu mengatakan 150 menit per minggunya dengan, intensitas moderat atau olahraga yang bikin kita ngos-ngosan tetapi masih bisa ngomong. Tetapi apakah semua jenis olahraga itu cocok untuk semua orang? Enggak, untungnya kita sudah tinggal di zaman di mana olahraga pun bisa di-personalized melalui tes genetik. Oke, kenapa sih diet itu harus benar? Bisa nggak sih aku itu cuman coba-coba aja diet yang lagi ngetren, terus kita lakuin aja yang ternyata cocok sama kita? Sebenarnya itu bukan pilihan yang bijak. Kenapa? Diet itu harus benar. Kalau misalnya dietnya tidak benar, ya ini bisa menimbulkan risiko berbagai macam penyakit di tubuh kita, ya, yaitu penyakit-penyakit yang kita kenal sebagai, sindroma metabolik. Itu meliputi lingkar pinggang yang besar, ini seringkali terjadi pada pasien-pasien obesitas, atau misalnya bisa juga terjadi kencing manis atau kita kenal juga sebagai diabetes mellitus, bisa terjadi tekanan darah tinggi, atau kalau sudah sangat, jelek bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi diet harus benar ya. Oke, selain, menimbulkan penyakit, dampak diet tidak sesuai secara, jangka pendek, ini bisa menyebabkan, kita kekurangan makro dan mikronutrien. Misalnya, kita cuma makan, sayur dan kita cuma makan, daging, itu bisa menyebabkan apa? Kita bisa kekurangan, vitamin B kompleks ya. Jadi setiap jenis makanan itu
kandungan vitamin mineralnya, protein, karbohidrat, dan lemaknya itu masing-masing berbeda. Maka dari itu sangat penting untuk kita makan sevariatif mungkin untuk mendapatkan manfaat dari semua jenis makanan tersebut. Kalau tidak, kita bisa kekurangan protein, kita bisa kekurangan energi. Ini menyebabkan apa? Gizi buruk. Dan kalau kita gizi buruk, kita bisa lebih rentan sakit. Oke, kemudian kita juga rentan sekali untuk kekurangan mikronutrien, vitamin A, B, C, D, dan E, dan semua-muanya karena itu semua ada di makanan, sayuran, dan buah-buahan. Jadi kalau misalnya aku cuma mau mmm, makan daging aja ya, diet carnivore. Nah, itu nanti kita kekurangan serat, makro, dan mikronutrien yang sebenarnya kita butuhkan untuk metabolisme. Kemudian dampak diet lagi kalau tidak sesuai dietnya nanti jadi yoyo. Yoyo itu maksudnya dari turun berat badan tiba-tiba naik lagi, terus turun lagi, terus naik lagi. Itu kenapa? Karena diet yang terlalu ketat yang menyebabkan kita turun berat badan secara drastis dan juga menyebabkan penurunan metabolisme sehingga kalau kita makannya banyak sedikit naik berat badannya langsung sangat amat cepat. Itu kita kenal sebagai diet yoyo. Kemudian bisa terjadi anemia juga kalau kita hanya makan detox jus buah, itu kan kita tidak mendapatkan, zat besi dengan, jenis yang bagus, yang siap serap dan jumlah yang sesuai. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya anemia atau kurang darah. Bisa juga terjadi hipoglikemia atau hiperglikemia. Ini juga dikenal sebagai gula darah yang terlalu rendah yang disebabkan karena kita makannya nggak cukup atau kita makannya hanya protein saja. Dan hiperglikemia, gulanya itu terlalu banyak. Kenapa? Karena kita hanya makan karbo. Misalnya hanya buah yang manis-manis atau hanya makan makanan-makanan cemilan-cemilan yang tinggi kandungan gulanya. Dan yang terakhir adalah kekurangan energi protein, kita kenal juga sebagai malnutrisi. Mungkin, dari kita-kita sering merasa yang penting kan saya turun berat badan, tetapi itu bukan, pemahaman yang baik. Karena kalau kita asal turun berat badan, kita tidak hanya kekurangan lemak, kita juga mengalami penurunan otot dan juga kita, mengalami penurunan cadangan-cadangan vitamin dan mineral di dalam tubuh kita sehingga makin lama kita makin kecil bukannya semakin bagus tetapi makin kekurangan zat gizi ya, jadi kurang gizi. Sehingga kalau ini semua terjadi, yang kita tadinya mau turun berat badan untuk mencapai kesehatan jangka panjang, kita malah mencari penyakit jangka panjang ya. Jadi bagaimana pola makan yang terbaik adalah pola makan yang personalized. Dulu sampai sekarang sebenarnya personalized diet itu artinya diet yang disesuaikan dengan pertama kebiasaan makan kita, kemudian jadwal makan kita, porsi makan kita, berat badan target kita, tinggi badan, usia, jenis kelamin. Jadi banyak banget ya hal yang harus kita perhatikan untuk personalized diet. Tetapi di zaman sekarang ada satu hal lagi yang bisa kita perhatikan yaitu varian genetik kita. Jadi genetik kita itu terdiri dari DNA-DNA yang diturunkan dari orang tua kita. Sebenarnya, di antara kita dengan orang lain, kita memiliki kemiripan genetik supaya kita bisa tampak seperti ini ya. Jadi, semua manusia bisa mempunyai 2 mata, satu hidung, satu mulut, memiliki rambut, itu semua karena kita punya kemiripan genetik, ya. Kita ada kemiripan sebesar 99,9%. Dan perbedaannya hanya 0,1% saja, tetapi ini merupakan suatu hal yang signifikan. Karena data genetik di tubuh kita itu ada 3 juta pasang kode. Dan dari 3 juta pasang kode itu 0,1% itu menjadi sangat signifikan. Karena bayangin 0,1% dari 3 juta itu kan banyak juga ya. Nah,
Jadi 0,1% itu signifikan sekali dalam memberikan perbedaan di antara kita semua. Di mana nanti dampaknya selain ke penampilan fisik, itu bisa juga ke metabolisme dan berbagai macam risiko penyakit. Inilah kenapa dengan 0,1% kita butuh personalized diet. Ya, ini tadi yang saya jelaskan, jadi varian genetiknya hanya 0,1%, itu bisa dari penampilan fisik ya. Kenapa ada orang yang warna rambutnya pirang sedangkan saya tidak? Itu dari 0,1%. Kenapa ada orang yang keturunan kanker sedangkan saya tidak? Dari 0,1%. Kenapa ada orang yang cepat kurus tetapi saya tidak? Itu pun dari 0,1%. Ya, jadi kita membutuhkan personalized nutrition yang tidak hanya dari kebiasaan makan kita biasanya, tetapi sekarang itu juga didasari dari varian genetik kita atau kita kenal juga sebagai gene-based nutrition. Kenapa? Dengan gene-based nutrition kita bisa mengonsumsi pola makan yang tepat, kita bisa tahu cara tidur kita dan kebiasaan tidur kita. Kita harus tahu olahraga apa saja yang kita lakukan, nanti akan mempengaruhi kesehatan jangka panjang kita. Oke, contohnya, bagaimana sih cara genetik mempengaruhi kesehatan kita, metabolisme kita? Ini ada contoh ya, kembar Jennifer dan Karen. Mereka adalah kembar identik yang terlahir dengan gen yang menyerap lemak 2 kali lebih cepat dari orang pada umumnya. Artinya apa? Artinya kalau mereka makan gorengan, orang lain biasa aja, tapi mereka bisa menyerap lemak gorengan itu 2 kali lebih cepat. Artinya mereka jadi lebih cepat gendut dan kolesterol mereka jadi lebih cepat naik dibandingkan orang lainnya. Segitu signifikannya pemeriksaan genetik ya. Contohnya si Jennifer, dia mengonsumsi makanan sehat dan rendah lemak, yang artinya dia gen obesitasnya menjadi tidak aktif karena dia tahu kalau dia makan lemak, dia akan cepat obesitas. Sedangkan Karen, dia masih bandel, masih aja konsumsi makanan yang tinggi lemak. Dan ini bisa mengaktifasi gen obesitasnya sehingga dia menjadi lebih cepat gemuk. Ya, ini ada quote, "Your genes give you a blueprint." Jadi kita punya blueprint di dalam tubuh kita, yaitu genetik kita. Tetapi lifestyle kita lah yang menentukan apabila gen-gen kita yang jelek itu nyala atau tidak. Ini kita kenal sebagai epigenetik ya. Jadi apa sih epigenetik itu? Dari seluruh untayan genetik yang kita punya, apa yang muncul di tubuh fisik kita, itu diatur oleh epigenetik, ya. Jadi apa sih epigenetik itu? Ada bagian DNA kita yang istilahnya nyala atau gennya teraktivasi. Misalnya, saya punya gen, eee, saya bisa matanya biru atau matanya coklat, tetapi yang nyala adalah yang matanya coklat, itu kita kenal sebagai epigenetik. Jadi epigenetik itu adalah regulator yang menentukan apa saja gen di dalam tubuh kita yang nyala atau tidak. Bagaimana cara kerjanya? Dia bisa berupa, metilasi, dia memetilasi untayan DNA sehingga gen yang tadinya nggak nyala, nanti menjadi nyala karena lifestyle kita, oke? Atau bisa berupa modifikasi protein yang mengelilingi DNA, ya kita kenal sebagai histone, sehingga gen yang tadinya nggak nyala menjadi nyala. Dan yang paling sering, epigenetik itu juga bisa berupa dari diet kita, stres, polusi, olahraga kita, dan itu akan mempengaruhi gen mana yang nyala dan tidak nyala. Nah, setelah terpapar epigenetik, nanti RNA kita ya, setengah dari DNA kita itu akan membaca apa saja sih perubahan-perubahan, apa aja sih yang dinyalain atau dimatiin. Nah, nanti dia akan memproses gen-gen itu. Setelah itu sel itu akan membuat protein ya, sesuai dengan apa yang terkode di RNA kita yang baru. Oke. Dan protein inilah yang akan mempengaruhi interaksi manusia kita dengan lingkungan kita.
ya. Saya kasih contoh, yang paling sering itu adalah DM tipe 2 atau kencing manis ya. Jadi kalau kita makan makanan yang tinggi gula ataupun tinggi lemak jenuh, ini bisa menyebabkan perubahan epigenetik di hati kita, di liver, di otot kita, di sel-sel lemak, dan di pankreas kita, sehingga ada beberapa gen yang dimatikan, yaitu gen yang mengatur kerja insulin. Insulin itu adalah hormon yang kita butuhkan untuk mengatur kadar gula darah. Ya, karena hormon ini jadi nggak berfungsi dengan baik karena gennya dimatikan, jadilah peningkatan gula darah dan DM tipe 2. Seperti itu. Oke, kita ada, studi kasus ya. Kita kenalan sama Sarah. Sarah ini 38 tahun. Dia kerja kantoran di Jakarta, kerja dari jam 9 sampai 6 dan duduk di depan laptop hampir nonstop. Dia nggak beraktivitas fisik, dia cuma aktivitas fisiknya jalan ke pantry ambil kopi atau refill botol minum. Terus dia udah coba diet sendiri. Saya nggak mau makan nasi lagi, Dok. Saya coba jus detox aja 3 hari karena saya lihat di internet kalau ternyata jus detox itu, bisa nih menurunkan berat badan saya dengan instan. Dan saya juga coba puasa intermittent, soalnya teman-teman saya puasa intermittent dan berhasil. Tapi kok saya nggak berhasil ya, Dok, ya? Berat badan Sarah akhirnya tuh tidak turun signifikan, hanya 1 sampai 2 kilo. Dan energinya malah jadi drop. Saya malah jadi lemas, bukannya saya jadi sehat, saya malah jadi lemas. Ya, ini kata Sarah, saya udah coba macem-macem tapi badan rasanya tetap berat. Mungkin ini bisa familiar untuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Kok saya diet tapi saya lemes? Saya malah jadi gampang ngantuk. Karena tidur saya, sebenarnya jadi nggak nyenyak malam-malam dan saya capek terus tiap hari karena tidur saya nggak nyenyak. Dan saya makin khawatir, Dok, karena orang tua saya punya riwayat diabetes dan kolesterol. Nah, karena dia penasaran, akhirnya Sarah memutuskan untuk mencoba tes nutrigenomik. Dan hasilnya itu apa? Ternyata di hasil nutrigenomik, Sarah ini memiliki risiko kekurangan berbagai macam mikronutrien. Vitamin D, vitamin B12, magnesium, vitamin B6. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya Sarah dietnya tidak benar, dia yang punya resiko kekurangan vitamin-vitamin ini bisa-bisa kekurangan beneran. Dan itu membuat dia jadi lemas ya. Dan nantinya akan menjadi gampang sakit. Dan terutama kalau misalnya magnesiumnya ngedrop, dia bisa nyala gen diabetesnya. Sebenarnya kenapa sih ini, harus diperhatikan? Apa sih peran dan dampak defisiensi vitamin D? Sebenarnya nggak cuman lemes, kalau misalnya kita kekurangan vitamin D karena diet yang asal-asalan, ini, bisa membuat kita pertama sering sakit karena vitamin D itu memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Kita bisa mengalami osteoporosis atau keropos tulang karena vitamin D ini mengatur kesehatan otot dan tulang rangka kita dan dia juga membantu untuk meningkatkan metabolisme dan menurunkan peradangan yang terjadi di dalam tubuh bisa karena sakit dan bisa karena obesitas ya. Memang apa sih, varian genetik, yang berhubungan dengan vitamin D? Jadi kita ada gen CYP2R1, dia itu bertanggung jawab mengubah vitamin D3 yang inaktif di kulit kita menjadi 25-OHD atau, cholecalciferol. Nah, gangguan pada gen ini membuat tubuh sulit mengubah vitamin D, sehingga, kita itu berisiko mengalami kekurangan vitamin D dan, penyerapan dan penggunaan vitamin D menjadi kurang optimal. Artinya, si Sarah ini harus mengonsumsi vitamin D dalam bentuk vitamin D3 yang aktif. Karena dari tubuh dia sendiri sulit mengkonversi dari inaktif menjadi aktif. Apalagi kalau misalnya pasien diet asal-asalan.
Oke, bagaimana dengan peran dan dampak defisiensi B6, B12, dan magnesium? Ada varian-varian genetik yang diperiksa di nalar genetik ini yang memang berhubungan dengan aktivasi B6, B12, dan salah satunya lagi adalah B9 atau asam folat. Jadi variasi pada gen ini bisa mengganggu proses aktivasi ya gen-gen tersebut sehingga pasien harus makan lebih banyak lagi karena sebenarnya masih bisa kok teraktivasi tetapi tidak seefektif dan efisien orang yang tidak memiliki varian genetik ini. Begitu juga dengan magnesium. Pada gen TRPM6 ini berperan penting dalam penyerapan magnesium di usus ginjal. Kalau ada gangguan pada gen ini dan terdeteksi, menyebabkan tubuh sulit sekali menyerap magnesium. Artinya, akan lebih baik lagi kalau kita tambah dari sumber bahan makanan dan suplementasi langsung magnesiumnya supaya tidak terjadi defisiensi. Kita juga bisa lihat nih, ternyata total kolesterol dan karbohidratnya Sarah ini bermasalah ya. Yang artinya apa? Sarah tidak boleh asal makan dan asal diet. Sarah memiliki keturunan diabetes, ya kan? Nah, dia ada riwayat diabetes dan kolesterol. Di mana kalau dia makan asal-asalan, hanya mengonsumsi jus buah, itu kandungan karbohidratnya tinggi. Sedangkan secara genetik, dia bakat sekali kelebihan karbohidrat atau kelebihan gula darah yang kalau pola makannya tidak diperbaiki, dia nanti berisiko kena diabetes juga. Jadi ada variasi genetik pada gen MTNR1B dia mempengaruhi cara tubuh merespons melatonin. Ini adalah hormon yang meningkat di malam hari dan bisa menurunkan sensitivitas insulin. Ya, jadi orang dengan varian genetik ini lebih berisiko mengalami peningkatan kadar gula darah dan 2 kali lipat risiko diabetes tipe 2. Jadi Sarah ini benar-benar harus memperhatikan asupan karbohidratnya. Bukannya dia tidak boleh makan karbohidrat, tetapi jenis karbohidratnya lebih baik karbohidrat kompleks yang tidak meningkatkan gula darah dengan sangat cepat. Kemudian total kolesterol. Nah, pasien-pasien dengan genetik peningkatan total kolesterol ini, dia cenderung lebih mudah mengalami kenaikan kadar kolesterol, terutama sering bertambahnya usia. Sarah ini sudah 38 tahun, dia sudah harus hati-hati. Tidak boleh makan asal-asalan karena nanti kolesterolnya naik, kalau dibiarkan bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung. Oke, kesulitan turun berat badan. Ternyata si Sarah merasa kok saya sulit banget ya turun berat badan di saat orang lain fine-fine aja tuh berat badannya turunnya cepat. Ternyata memang ada loh varian genetik di mana orang itu ada bakat gendut. Tetapi bukan berarti turun berat badan itu mustahil. Tetap bisa dilakukan, tetapi memang harus lebih berusaha, harus lebih effort dibandingkan orang lain yang tidak memiliki varian genetik ini. Jadi, pasien-pasien yang difficulty in losing weight ini, dia rentan sekali mengalami resistensi leptin. Leptin ini adalah hormon kenyang. Jadi kalau resistensi leptin, leptinnya itu menjadi susah memberi sinyal ke otak kalau kita sudah kenyang. Sehingga dia seringkali merasa lapar terus dan akhirnya sulit turun berat badan. Jadi leptin ini bisa kok kita naikkan sensitivitasnya dengan cara olahraga. Nah, bagaimana dengan pola tidur? Si Sarah ini sulit sekali tidurnya. Ternyata secara varian genetik, beliau memang mengalami gen susah tidur atau insomnia dan kalau tidur itu tidak nyenyak. Ini ada di gen ADORA2A dan gen clock. Sehingga apa nih yang harus Sarah lakukan ya?
hasil dari pemeriksaan genetik ini, saya mau beri disclaimer terlebih dahulu, sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti pasien, tetapi untuk menambah awareness dan tahu apa sih penyebab dia selama ini ada keluhan-keluhan ini. Dan kalau misalnya sudah keluar genetiknya, kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan supaya keluhannya bisa turun dan dia bisa meningkat kualitas hidupnya. Jadi, di Nala Genetik ini kita juga bisa memberikan edukasi kalau memang ada gen susah tidur, kita bisa, kasih tips-tips apa saja sih yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan kualitas tidurnya. Nah, gen ini juga bisa membantu, menentukan pilihan makanan ya. Jadi, ada gen yang melihat apabila kita itu bisa metabolisme kafein dengan cepat atau tidak. Biasanya kalau kalau metabolisme kafeinnya itu rendah, kita kenal sebagai slow metabolizer. Kalau minum kopi, itu lama banget deg-degannya, lama banget bangunnya, ya. Itu seperti tadi tuh Mbak Feni sudah bilang, dia tidak bisa minum kopi. Begitupun dengan saya kaum-kaum slow metabolizer, jadi nggak bisa minum kopi, kalau nggak bisa tidur semalaman. Halo, maaf sekali saya tadi terlempar. Ini saya izin lanjut ya. Jadi untuk intoleransi laktosa juga ada gennya di mana kalau kita intoleransi laktosa itu kita tidak bisa makan produk susu karena secara genetik usus kita tidak bisa mencerna laktosa atau gula yang ada di produk susu dan akan menimbulkan gejala seperti kembung, kram, diare. Ada juga tadi ya kebutuhan vitamin dan mineral kalau kita periksa genetik nanti akan, keluar tuh vitamin dan mineral apa sih yang kita butuhkan karena secara genetik kita tidak bisa antara menyerap vitamin mineral itu atau, kita tidak bisa menyimpan vitamin dan mineral itu atau tidak bisa diaktifasi vitamin dan mineralnya. Dan ada respons karbohidrat, seperti yang tadi tuh Mbak Sarah, ternyata dia akan mengubah karbonya menjadi lemak karena karbonya disimpan secara, banyak ya, peningkatan gula darahnya itu meningkat dan semuanya itu akan disimpan menjadi lemak. Tetapi ada juga beberapa orang yang respons karbohidratnya normal, artinya gula darahnya tidak akan meningkat dengan cepat dan tidak akan disimpan sebagai lemak. Bagaimana dengan olahraga? Jadi kalau pemeriksa genetik Mbak Sarah yang tadi juga bisa tahu olahraga apa yang cocok untuk dilakukan dia. Tidak hanya sembarang jalan kaki, bisa saja otot dia secara genetik lebih cocok angkat beban. Dan itu akan membuat dia turun berat badan jauh lebih cepat. Dan ada weight management yang tadi ya, apakah dia metabolismenya cepat atau lambat? Apakah dia ada bakat gendut atau tidak? Apakah dia secara genetik malas olahraga? Jadi dengan mengetahui ini semua, kita bisa mencocokkan ya praktek kita sehari-hari dengan genetik kita dan kita bisa mencegah apa yang kita tidak mau terjadi supaya epigenetik tidak nyalain gennya. Oke, bagaimana tes genetik membantu Sarah? Dari tes ini, Mbak Sarah ini akhirnya dapat memahami tubuhnya secara lebih dalam dan spesifik. Sarah nggak lagi asal ikut tren diet sembarangan, ia lebih tahu apa yang cocok buat tubuhnya. Ya, setelah konsultasi dia mulai meningkatkan asupan gizi dan mengonsumsi suplementasi pada zat gizi yang memiliki kecenderungan defisiensi. Dia bisa mengurangi konsumsi makanan yang gak sesuai dengan profil genetiknya dan pemilihan olahraga dan kalori sesuai dengan pembawaan genetik. Setelah itu memang Mbak Sarah merasakan efeknya ya, dia lebih bertenaga, fokus kerjanya meningkat dan berat badan pun akhirnya perlahan turun. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan saya. Semoga, dengan presentasi ini lebih terinspirasi untuk melakukan personalized diet. Tetapi saya mau disclaimer,
Bukan berarti dengan melakukan pemeriksaan genetik, tubuh kita langsung berat badan kita langsung ideal, tetapi kita masih harus melakukan effort, konsistensi, perubahan pola makan dan olahraga, tetapi kali ini bisa lebih cocok untuk kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dokter Gaby. Semoga nggak makin pusing ya teman-teman, justru, banyak dapat insight dari materi kita hari ini karena ngomonginnya seputar genetik, jadi mungkin kalau berkaca di awal gitu ya, ternyata bukan cuma ngelihat physical appearance doang nih, kita mirip dari sisi, matanya, rambutnya, tapi ternyata ada kaitan dari sisi terhadap kesehatan, how our body metabolize nutrient, terus mungkin tadi risiko terhadap kesehatan kalau dari genetik kita bisa melihat terhadap mungkin kayak risiko kanker, risiko penyakit jantung gitu ya, yang ternyata ada bakat dari pembawaan genetik juga. Yang balik lagi harapannya kita tuh empowering, bukan menakut-nakuti, tapi lebih mengetahui, mengenal tubuh kita lebih dalam, tipenya seperti apa. Kalau kita udah kenal lebih dalam kan akan lebih enak gitu ya. Yang mau saya tambahin atau yang saya mau kurangin itu seperti apa. Nanti dari teman-teman, Bapak Ibu, kalau sekiranya ada pertanyaan lebih lanjut tentang pemeriksaan genetik, boleh ya kalau misalkan tertarik ada nomor call di slide-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti bisa langsung dikontak aja dari Nala Genetics. Terus mungkin sedikit menyampaikan dari Naluri juga ada dukungan dan juga sumber daya kalau sekiranya teman-teman mau melalui teks atau melalui konsultasi one-on-one, Naluri juga menyediakan untuk program tersebut. Nanti teman-teman bisa langsung scan di QR code-nya saja atau dari aplikasi ya, biasanya kita bisa langsung chat-chat langsung juga. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti sosial media dari Naluri nanti supaya tetap update juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Terima kasih sekali ya teman-teman di sini antusias sekali. Ada beberapa pertanyaan Dokter Gaby. Mungkin kita bisa lihat ya yang pertama dari Bapak atau Mas Abdi. Beliau bertanya, Mas Abdi bertanya sudah banyak sorry, salah pencet. Feedback formnya ya, Mbak, maaf. Oke, ini. Izin bertanya, kalau untuk diet lebih baik kita sorry, salah baca. Oh, Mas Abdi, saya sudah banyak makan tapi sulit sekali untuk naik berat badan. Saya lebih mudah naik berat badan kalau minum susu. Tapi Mas Abdi cerita kalau minum susu justru jerawatnya meradang. Jadi dilema, gimana nih mau naik berat badan tapi cocoknya dengan susu, tapi kalau saya minum susu saya jadinya jerawatan gitu, Dok. Karena Pak Abdi atau Mas Abdi sudah 3 tahun gitu ya, naik turun di sekitar 68 sampai 70 kilo, sedangkan targetnya tuh mau dinaikkan di 75 atau 80. Oke, terima kasih Mas Abdi pertanyaannya ya. Jadi kalau seperti ini memang bagusnya langsung konsul dengan saya atau dokter spesialis gizi klinik supaya bisa dilihat dulu nih lebih mendetail apakah kenaikan berat badannya itu sulit karena jenis makanan yang dimakan dan agar bisa langsung dihitung oleh dokter spesialis gizi kliniknya berapa banyak sih yang dimakan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Mas Abdi atau bahkan masih kurang. Kemudian harus dilihat juga nih olahraganya seperti apa. Apakah olahraganya ini terlalu intens? Karena kalau terlalu intens juga bisa menyebabkan kesulitan naik berat badannya. Oke, kemudian berat kalau saya minum susu, namun ketika saya minum susu jerawat saya meradang. Memang, kalau mau sih seperti ini tes, genetik ya, karena memang ada beberapa genetik yang akan mempengaruhi kesehatan kulit, salah satunya adalah produk susu. Jadi ada orang yang memang kalau mengonsumsi produk susu jadi lebih rentan mengalami kerusakan, barrier kulit dan itu bisa menyebabkan jerawat. Jadi kalau mau Mas Abdi silahkan, kontak Nala Genetik tadi ada, nomor HP-nya, bisa konsultasi dengan saya langsung online ataupun offline dan bisa juga untuk pemeriksaan genetik. Terima kasih, boleh dilanjutkan ya Mbak Feni?
Terima kasih dokter, karena mungkin ngomongin susu tadi ya cocok-cocokan juga, sama kayak minum kopi, ada yang jadi deg-degan, ada yang aman aja. Dan mungkin tergantung dari kalori yang masuk juga mungkin ya dok ya, berapa banyak, dan biasanya pengalaman pribadi kalau ketemu temen yang sulit naik berat badan, mereka tuh gampang kenyang pada saat makan. Nah Mhm, nanti problemnya biasanya jadi perlu ini nih, diskusinya lebih banyak juga gitu. Saya iya. izin lanjut ya ke Mbak Dewi. Iya. Dari Mbak Dewi, halo Dok, sebelumnya terima kasih materi yang sangat bermanfaat. Aku izin bertanya kalau untuk diet lebih baik kita memperbaiki nutrisi yang masuk ke dalam tubuh atau sebaiknya kita butuh konsultasi ke dokter diet dan butuh untuk mengkonsumsi obat dari dokter. Mhm. Karena contoh temanku ada yang dietnya dengan olahraga dan pola makan, yang satu lagi ke dokter dengan dapat obat-obatan. Dan juga jaga pola makan, tapi ternyata dari sisi efektivitas turunnya tuh lebih besar. Nah, jadi pertanyaannya apakah sebenarnya efektif mengkonsumsi obat, sedangkan dari Mbak Dewi cerita ada kekhawatiran untuk ginjal kalau mengkonsumsi obat walaupun tetap berolahraga dan juga jaga pola makan. Oke, terima kasih Mbak Dewi untuk pertanyaannya. Sebenarnya bisa kok Mbak Dewi kalau turun berat badan tanpa obat, tetapi memang obat itu diberikan kepada pasien sebagai pelampung supaya tidak terasa terlalu berat dan ada yang membantu proses penurunan berat badannya. Kalau Mbak Dewi tidak mau memakai obat, masih bisa dan lebih baik memang konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik supaya bisa dibuatkan meal plan-nya dan bisa diikuti setiap hari. Memang harus, olahraga rutin juga. Kalau misalnya nanti membutuhkan obat, pasti dari dokter spesialis gizi sudah mempertimbangkan efek obat tersebut ke ginjal. Jadi nggak semata-mata hanya kasih obat untuk turun berat badan. Kalau ada masalah di ginjalnya juga kami tidak akan, berikan dengan sembarangan. Terima kasih. Terima kasih, karena biasanya pemberian obat pun ada ketentuannya ya dok ya, tidak semua Betul, pasien akan diberikan obat-obatan, tapi kalau sekiranya mhm, memang ada kondisi yang membutuhkan, baru akan diresepkan dari dokter. betul. Selanjutnya, saya izin lanjut ke Mbak Ariska Al-Fatah. Ya, halo Dok, saat ini saya sedang program defisit kalori di 2 hingga 3 minggu awal penurunan, berat badan terasanya turunnya cepat, cuma di minggu ketiga penurunannya lebih lama. Dan sekarang udah minggu ke-6, berat badan berasa naik 1 sampai 2 kilo paling turun berat badannya. Tapi sekarang kondisinya masih defisit kalori. Gimana tuh menurut dokter? Berarti problemnya adalah pada penurunan ya intensitas berat badan yang sebelumnya rapid, sebelumnya cepat di minggu-minggu awal, sekarang agak lebih lama. Betul, dan ini adalah suatu hal yang normal ya Mbak Veni untuk terjadi, Mhm. karena memang, tubuh kita akan, menyesuaikan dengan, asupan dan energi yang dikeluarkan. Jadi tubuh kita itu pintar banget ya Mbak ya, jadi dia bisa berusaha untuk survive kalau misalnya kita makannya langsung defisit kalorinya hebat, itu metabolisme tubuh itu akan turun demi menjaga supaya energi tidak banyak dikeluarkan. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap hidup gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Lagi-lagi konsul ke dokter spesialis gizi klinik supaya bisa dinilai defisit kalorinya ini cukup bagus atau terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah ini bisa menurunkan metabolisme. Kalau metabolisme yang turun, itu juga bisa menyulitkan kita untuk turun berat badan. Kedua, supaya bisa dinilai juga olahraganya udah pas belum nih. Apakah massa ototnya ini cukup atau tidak? Karena kalau massa ototnya rendah, nanti turun berat badannya juga jadi sulit. Jadi kalau mau ke dokter spesialis gizi klinik, karena di dokter spesialis gizi klinik pasti ada alat pemeriksaan komposisi tubuh, bisa juga untuk pemeriksaan genetik supaya tahu olahraga apa sih yang cocok untuk Mbak Ariska dan pola makannya apa sih yang bagus, karena kalau kekurangan mikronutrien ya dengan cara defisit kalori asal itu bisa menyebabkan sulit turun berat badan dan nantinya jadi malnutrisi. Terima kasih. Terima kasih dokter, ternyata Pak Ariska, mohon maaf ya, salah mendiagnosa, salah Maaf, salah sebut. maaf ya Pak.
Maaf ya Pak, ada tambahan dari Pak Ariska, saat ini kondisinya juga aktif dan berolahraga. Ya sebenarnya mungkin tadi kondisi yang penurunan agak lebih, lama, quiet common juga ya Dok ya, banyak terjadi karena pada saat Mhm. awal memang, sistematika tubuh biasanya mungkin kalau orang-orang sering bahasnya adalah, di minggu-minggu awal airnya dulu nih yang kebakar gitu, kita Mhm. Betul betul banget dan normal banget kok kalau misalnya turun berat badan tuh nggak langsung terjun bebas gitu. Pasti ada naiknya terus turun lagi, naik turun lagi karena tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan jumlah otot. Seiring kita meningkat ototnya, itu otot akan mengikat air dan itu akan menyebabkan kok, berat badan kita jadi nggak turun lagi atau malah jadi naik sedikit. Nah itu nggak apa-apa, lanjutkan aja dietnya sampai nanti terjadi pembakaran lemak lebih banyak, nanti, berat badan pasti akan turun lebih, banyak lagi. Jadi, sabar aja, tetap konsisten, jangan patah semangat. Terima kasih. makasih, atau mungkin kalau misalkan di naluri juga ada ini ya, setahu saya ada nutritionist, dietitian, ada dietitian untuk konsultasi juga. Mhm. Jadi mungkin sambil ditanyakan kembali progresnya apakah, sesuai dengan defisit kalori yang dijalankan Pak Ariska, nanti sekiranya butuh untuk lebih in-depth lagi mau lihat by genetics-nya, boleh banget main ke Nala Genetics gitu. Mhm. Saya izin lanjut ya ke Pak Ariska sudah oke, aman. Terus tadi ada Mbak Novriandi, Mbak atau Mas. Saya sudah belajar IF selama 2 bulan, berat badan turun dari 70 hingga 68, dan sudah 2 kilo ya. Nah, sekarang mau turun ke 67 kok susah banget. Apa sudah ketemu di mana berat badannya nggak bisa turun lagi, tingginya di angka 167 atau istilahnya plateau mungkin ya, Dok Debbie? Mhm. Iya. Oke, untuk, Mbak atau Mas Nofriandi, ini, bisa terjadi karena penurunan metabolisme karena intermittent fasting disebabkan oleh kurang makan. Jadi, ke dokter gizi deh atau ke Nala Genetik supaya nanti saya bisa aturin intermittent fasting atau makannya itu harus seperti apa, supaya nggak plateau. Karena, ingat pola makan itu nggak cuman sampai mencapai berat badan ideal, tetapi pola makan yang sehat itu harus dilakukan selamanya. Jadi kalau misalnya, IF, puasanya lama, terus habis tercapai berat badan ideal kita malah makan, foya-foya, itu nanti berat badannya akan rebound atau naiknya sangat amat cepat dan melebihi berat badan awal. Terima Mhm. kasih. Terima kasih. Atau terkadang mungkin karena intermittent fasting, terus kita Mhm. belum aware dengan karena kadang kan intermittent fasting ngebatasin jam makannya gitu ya, belum tahu Mhm. apakah kalorinya benar defisit atau enggak. Jadi mungkin nanti bisa di-tracing lagi, dilihat apakah, kalorinya benar defisit atau enggak gitu ya. Tadi Mhm. mungkin, chat ke tim naluri juga boleh, ada dietitian-nya juga. Dan, ke dokter gizi mau main di klinik boleh banget gitu ya. Terus, dari Kak Ladiana, Mbak Ladiana gitu ya. Apakah tidak ada masalah kalau kita minum obat dari dalam mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama mungkin ya, obat untuk maintain berat badan? Oke, jadi untuk, obat sebenarnya hanya untuk membantu menurunkan berat badan. Karena obat itu hanya membantu diet dan olahraga. Kalau misalnya sudah tercapai, harusnya obatnya itu perlahan-lahan di-stop karena diet dan olahraganya harusnya yang menjadi utama dalam mempertahankan BB-nya, bukan obatnya. Seperti itu ya. Jadi, obat diet itu, apalagi kalau misalnya obat penurun nafsu makan itu kan golongannya obat keras, tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Jadi, harus di-assess dulu, diet sama olahraganya udah bagus belum? Kalau sudah bagus, harusnya tidak masalah tidak menggunakan obat. Terima kasih. Mhm, terima kasih dokter. Selanjutnya ding 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 ding, sampai mana tadi? Oh, Mbak Sari. Dok, untuk mengetahui jenis diet yang cocok selain metode nutrigenomics itu apa ya?
Oke, jadi Mbak Sari memang diet yang paling aman adalah diet gizi seimbang, yang tadi yang ada tumpang gizi seimbangnya itu. Karena itu nanti akan disesuaikan jumlah isi dari diet gizi seimbang oleh dokter spesialis gizi sesuai dengan kebutuhan personalnya Mbak Sari. Jadi dia itu masih diet tanpa pemeriksaan genetik tetapi masih personalized karena nanti dari dokter gizi kliniknya akan melihat kebiasaan makan Mbak Sari itu seperti apa, ya, kemudian kebutuhannya itu berapa banyak, nanti akan dibuatkan menu untuk Mbak Sari ikuti. Tetapi kalau ikut metode nutrigenomik sebenarnya, akan lebih pertama meningkatkan motivasi ya, kedua itu bisa lebih, personalized lagi menunya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terus selanjutnya di Mbak Irma. Dok ingin bertanya kalau minum kefir atau teh kombucha baik tidak ya untuk setiap hari dikonsumsi dan baikkah untuk orang yang punya riwayat asam lambung karena rasa kefir dan kombucha kan memang asam. Oke. Oke, sebenarnya, boleh aja untuk dikonsumsi setiap hari karena dia merupakan sumber probiotik. Apakah baik untuk orang yang punya riwayat asam lambung? Karena rasa kefir dan kombucha kan memang asam ya, sebenarnya nggak apa-apa, tetapi tiap orang toleransi asamnya beda-beda, begitu pula dengan toleransi lambungnya. Kalau misalnya, sudah minum susu kefir atau teh kombucha kemudian ada nyeri ulu hati, kalau bisa jangan dilanjutkan, tetapi kalau misalnya fine-fine aja, sebenarnya nggak apa-apa dikonsumsi. Asam lambung itu selain minum yang asam-asam, dia bisa kok kambuh karena hal lain. Misalnya kurang tidur, kecapean, stres, makannya tidak teratur, dan jenis makanannya juga aneh-aneh ya. Jadi kebanyakan makanan yang processed food itu juga bisa meningkatkan riwayat asam lambung. Belum tentu itu disebabkan karena susu kefir atau teh kombucha. Terima kasih. Terima kasih dok. Jadi ya problem asam lambung mungkin ini jadi problem pekerja hari ini ya semua orang kayak ya udah maksudnya kayak selain memang faktor pola makan, faktor stres juga gitu ya, faktor kurang tidur. Nah itu common banget nih bagi beberapa pekerja yang punya problem itu ditambah lagi pemilihan makanan pada saat kita di kantor kadang sulit juga gitu ya, yang hasil kurang seimbang, kurang sesuai sama tubuh, muncullah panas-panas di Iya. dada itu. Oke, saya izin lanjut ke Mbak Sumaya. Dok, saya tertarik untuk tahu lebih lanjut, maksudnya dari jenis olahraga yang cocok by genetics itu outcome-nya seperti apa? Mbak Sumaya sudah mulai olahraga beban, tapi ototnya sulit terbentuk dan apakah ada orang juga yang memang sulit dalam membangun massa ototnya harapannya untuk punya tubuh yang lebih ya tadi, membentuk massa otot itu lebih sulit. Sama mau tanya apakah lemak yang sudah membandel, kayak cucian piring ya, lemak yang sudah membandel cukup lama di salah satu titik badan bisa hilang dengan olahraga dan perubahan pola makan atau tidak, atau memang perlu ada intervensi dan tindakan dari dokter? Oke, terima kasih. Wah, banyak sekali ya pertanyaannya ini. Sampai belibet ngomongnya ya Mbak Vini ya. Mhm. Oke, saya jawab satu-satu ya. Jadi kan pertama, Dok, saya tertarik untuk tahu lebih jauh, maksudnya jenis olahraga yang cocok secara genetik itu nanti outcome-nya seperti apa. Oke, outcome-nya seperti apa, kita nggak bisa sharing contoh ya Mbak ya. Jadi memang untuk jenis olahraga nanti periksa genetik di nala genetik itu nanti kelihatan tuh, oh cocoknya itu olahraganya endurance atau olahraga endurance itu yang membutuhkan stamina, tetapi tidak membutuhkan power yang banyak. Misalnya swimming ya, renang, bersepeda, jogging, jalan cepat itu adalah olahraga-olahraga endurance. Kemudian ada juga, oh ternyata secara varian genetik cocoknya ini untuk power exercises atau olahraga yang membutuhkan power. Ini adalah olahraga yang jangka waktunya sebenarnya nggak lama seperti endurance, tetapi cepat dan membutuhkan kekuatan yang lumayan tinggi. Misalnya
angkat beban, itu membutuhkan power, atau calisthenic ya, atau olahraga-olahraga bootcamp yang sekarang lagi ngetren itu adalah olahraga yang membutuhkan power. Karena nanti secara varian genetik akan lihat ini jenis serat ototnya yang bagus kerjanya tuh yang mana. Karena kita ada otot yang fast twitch, ada yang slow twitch. Kalau kita angkat beban cepat itu membutuhkan otot-otot yang fast twitch. Apa sih efeknya kalau kita mengikuti olahraga sesuai dengan varian genetik kita? Kita bisa mencapai fitness lebih cepat, dan buat yang mau turun berat badan itu akan menjadi lebih cepat. Misalnya nih, saya secara genetik cocoknya itu yang power potential, kemudian nanti ada juga hasil kita itu bisa membangun massa otot mudah atau tidak. Kebetulan saya sulit sekali nih secara genetik membangun massa otot. Akhirnya setelah itu saya mulai tuh olahraganya angkat beban. Dan setelah itu turun berat badannya menjadi lebih cepat dibandingkan kalau saya cuma jalan kaki atau saya cuma treadmill atau sepeda statis. Itu jauh lebih cepat kalau saya angkat beban. Jadi sudah terbukti ya. Nah, ini Mbak Sumaya, saya mulai olahraga beban, tapi ototnya sulit terbentuk. Apakah ada orang yang kecenderungan sulit membentuk massa otot, punya harapan untuk punya tubuh yang berotot? Itu sebenarnya bisa. Jadi, walaupun nanti tulisannya sulit membangun massa otot, masih bisa. Hanya saja effortnya harus lebih banyak dibandingkan orang-orang yang gampang membangun massa ototnya. Dan harus diperhatikan juga, nggak cuman angkat beban, tetapi otot juga diperlukan asupan protein yang cukup. Maka dari itu, penting banget nih kita tahu berapa banyak sih protein yang kita butuh dengan cara berobat ke dokter spesialis gizi klinik. Nih lama-lama saya iklan diri sendiri ya Mbak Feni. Oke, sama mau tanya, apakah lemak yang sudah membandel cukup lama di salah satu titik badan bisa hilang dengan olahraga dan perubahan pola makan? Kalau hanya di salah satu titik badan, agak sulit. Kenapa? Karena kalau kita mengalami pembakaran lemak dari olahraga, kita nggak bisa milih lemaknya itu diambil dari yang mana. Biasanya sih lemak di bagian perut dulu. Tetapi kadang ada orang yang dari paha dulu, gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya salah satu titik saja, itu nanti bisa dibantu dengan tindakan mesoterapi. Apakah harus ada intervensi makanan dan tindakan dokter? Akan lebih baik lagi kalau nanti pemeriksaan genetik hasilnya akan dipandu oleh dokter spesialis gizi klinik. Terima kasih Mbak Sumaya. Kita bisa lanjut ya Mbak Feni. Terima kasih dokter. Semoga terjawab ya Mbak Sumaya tadi beberapa pertanyaan ngomongin seputar lemak yang membandel gitu ya, dan juga apakah localized fat itu apakah bisa kita hilangkan dari defisit kalori atau dengan olahraga sih. Tadi sayangnya tubuh kita nggak bisa milih ya. Kalau misalkan bisa milih akan lebih enak banget nih dengan kita ngelakuin spotted exercise gitu ya. Cuma sayangnya biasanya exercise yang jenisnya kita lagi main olahraga tangan, olahraga bawah gitu ya, biasanya memperkuat ototnya, melainkan kita tidak bisa milih apakah lemaknya akan terbakar pada bagian tersebut atau tidak. Gitu, terima kasih. Saya lihat lagi masih adakah yang belum terjawab. Sudah tercover semua dari teman-teman. Mungkin ini kita sudah hampir memasuki jam makan siang juga. Jadi terima kasih sekali untuk antusiasmenya, untuk partisipasinya dari teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir. Senang sekali juga ya kami dari Naluri dengan kolaborasi bersama Nala Genetics bisa cerita seputar ilmu yang terbaru, updated gitu ya, ngomongin seputar nutrigenomics. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar DNA diet, nah inilah yang dimaksud kita ngomonginnya diet berdasarkan genetik atau berdasarkan DNA. Harapannya semua pertanyaan tadi terjawab. Terima kasih sekali untuk Dr. Gebi atas materi dan pemaparannya ya dok yang sudah disampaikan di sesi kita hari ini.
Saya mungkin izin mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan penyebutan atau menyinggung, dari perkataan. Untuk recording, I have to make sure dari tim naluri apakah ada recording-nya atau enggak. Coba ya. Oh ya, recording-nya akan dikirim ya, dan juga kita bisa akses di website atau YouTube dari Naluri. Semoga terjawab Mbak Harni. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya, terima kasih Dokter Gaby. Harapannya semua bisa mengambil baik-baiknya gitu ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga semuanya tetap sehat selalu, ceria selalu. Nanti harapannya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Dokter Gaby. Terima kasih Mbak Feni, terima kasih Naluri dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, semoga sehat selalu. See you next time.